Nanti waktunya akan tiba saat kalian tahu apa sebenarnya saya ini. Bertahun-tahun aku tunggu kamu datang. Kakek udah bilang kamu nggak perlu datang ke sini. Ibuku yang meninggal, Kek. Masa aku nggak datang? Bapak Ibu, tidak boleh keluar rumah malam ini. Dan jangan sekalipun langsung melihat mata mereka. Semua yang mati malam ini karena Kromaleo. Karno, buka pintunya. Dan siapapun yang melihatnya akan mati. Kamu sudah lihat mereka kan? Hah? Mereka siapa? Rombongan pembawa keranda. Lama darah dagingku masih menginjak tanah. Kalian akan tahu arti ketakutan yang sebenarnya. Ini semua berakhir di sini. Pertanyaan khusus ini untuk eksekutif produser kita ada Pak Peter Suryawijaya, Pak. Nah, sebelum kita memberikan selamat ya kan, tadi kita sudah kasih selamat buat teman-teman semuanya. Ini merupakan film layar lebar pertamanya perdana ya Pak ya, film perdana Kromaleo ini yang baru saja kita saksikan tadi ya Pak ya. Nah, melihat industri film Indonesia nih Pak yang semakin menggerak di tren yang sangat positif tentu saja kalau kita melihat ya Pak ya. Sebenarnya apa sih visi dari Imperial Pictures di industri film Indonesia dengan Kromaleo sebagai film perdananya Pak? Untuk Kromaleo, untuk film horor kita di Indonesia tentu saja yang terbaik ya. Masing-masing film horor punya karakter masing-masing. Tentu saja yang untuk film horor yang untuk Kromaleo ini punya karakter yang berbeda. Ya, jadi selain horornya, keluarganya, cinta kasih dari ayah, kakek kepada anak perempuannya. Nah itulah mungkin kita untuk menonton itu bisa lebih merasakan selain horor dan lain-lain gitu. Baik. Terima kasih Pak Peter. Oke, selanjutnya saya akan mau tanya ke teman yang di sampingnya ada produser kita, ada Mas Hartawan Triguna. Mas gini, boleh, ini kan ceritanya sangat menarik ya Mas ya. Tadi seperti yang Pak Peter bilang ada cintanya, ada horornya, ada kekeluargaannya juga, menggabungkan juga tentang urban legendnya juga ya Mas ya. Di sisi kelam juga ada gitu kan, sebenarnya pesan atau cerita apa sih yang pengen disampaikan lewat film ini gitu, dan apakah ada misi khusus gitu yang pengen disampaikan? Silakan. Terima kasih buat teman-teman semua. Film ini sebenarnya cuma mau berbicara jas merah, jangan melupakan sejarah. Oke. Tapi inilah adalah sebuah bentuk produk film Indonesia yang kaya dengan kearifan lokal, dengan urban legendnya, kemudian sesuatu yang dekat dengan masyarakat, dan ternyata saya juga kaget di film ini ternyata penonton tadi sempat jerit-jeritan. Berarti apa yang dibuat oleh saudara kita ini, sutradara top kita Pak Anggi Umbara, tidak sia-sia karena itu ternyata mengena di penonton. Dan kalau yang kemarin sudah datang ke suatu tempat, mungkin hari yang ini mudah-mudahan jangan datang lagi ya. Itu aja. Film ini adalah sebuah produk yang sangat luar biasa dari Anggi Umbara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas. Kalau yang saya buat adalah jangan meninggalkan sejarahnya. Ini merupakan cerita urban legend kita juga yang merupakan nilai dari Indonesia yang tidak pernah terhilangkan, tidak pernah tergantikan. Betul seperti itu ya Mas ya. Oke, selanjutnya langsung ke sutradara yang luar biasa, Mas Anggi. Ini kan bisa dibilang bukan film horor pertama gitu, tapi ini adalah film horor yang berbeda nuansanya kalau saya lihat gitu ya Mas ya.
Nah sebetulnya treatment apa aja nih yang berbeda di film ini Mas? Yang spesial apa? Iya, ini mungkin bukan film horor pertama saya, tapi ini film horor pertama saya yang mengangkat sosial isu yang sangat penting, dan itu tadi kan kita nggak boleh melupakan sejarah. Kita di sini menolak untuk lupa. Terlalu banyak pelanggaran HAM yang terjadi di bangsa kita, terlalu banyak sejarah kelam yang terjadi di bangsa kita. Di sini digambarkan juga sejarah itu di dalam sebuah keluarga. Jadi anak-anak kita yang ditutupi dari sejarah itu pada suatu saat akan mencari tahu dan akan menemukan sejarah-sejarah kelam yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh orang terdahulunya. Dan di sini sejarah kelam itu coba kembali kita ingatkan juga dengan mengangkat urban legend yang legenda-legenda dari local value kita yang sangat kaya. Jadi bangsa kita ini sebenarnya kaya banget sama legenda, cerita-cerita folklore gitu kan ya. Nah di sini kita padukan kedua itu, dan jadinya sih asik banget sih. Saya jadinya ini film sangat beda yang saya buat dari film sebelumnya kan. Di sini nggak ada kosmetik, di sini semuanya serba raw, serba kasar, semua kamera nggak pernah ketemu sama tripod, semua handheld semua. Jadi energinya tuh beda banget dari yang sebelumnya. Film saya sebelumnya. Oke, jadi energi yang dikeluarkan juga akan lebih capek 2 kali lipat mungkin ya Mas ya? Karena kamera yang seperti itu? Physically and mentally. Oke, jadi yang kena mental bukan cuma yang nonton tapi yang buat juga kayaknya Mas ya? yang buat 2 kali masuk rumah sakit. Oh ya? Wow. Asal perlu diketahui untuk film ini dia 2 kali masuk rumah sakit, tapi fighting spirit Agi untuk menyelesaikan film ini luar biasa. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mas Agi. Mas Agi tadi kemarin pakai BPJS. Enggak ya, tentunya dibantu dengan semua tim ya. Di sini juga ada Claudio Sani yang juga berperan sebagai Jarod. Di sini juga membantu saya di penulisan dan di directing juga sebagai pendirector. Pokoknya teamwork kita luar biasa. Oh, berarti Mas Adi juga sebagai co-director juga, sebagai penulis juga. Nah ini nih menarik nih, bermain peran di sana sebagai Jarod juga yang punya porsi sangat besar di dalam film ini. Itu gimana Mas? Boleh diceritakan nggak pengalamannya untuk kali ini? Biasanya sulit ya kesannya kalau pemain menulis ikut menyutradarai bersama Anggi. Yes. Cuman ini menjadi sangat mudah karena teamworknya sangat luar biasa. Ketemu dengan pemain-pemain seperti Abun, Ratu, Alin, Om Tio, mereka sangat membantu. Mbak Dayu, Mas Rukman, Mas Totos, semuanya sangat membantu. Jadi itu sangat meringankan pekerjaan saya sebagai writer maupun co-director, dan tentunya ada Anggi yang selalu menemani saya juga. Jadi ya kita partner yang luar biasa gitu. Wow, oke, tapi gini, yang paling mengesankan atau yang teringat di saat syuting apa nih Mas? Paling mengesankan, wah banyak sekali ya yang mengesankan. Ya, yang kepikiran aja deh, gitu deh, yang kepikiran coba apa nih? Mungkin mematahkan hidungnya Ratu kali ya. Wah. Iya. Enggak sampai patah sih. Kesenggol. Oh, sorry. Kesenggol. Hatinya aja yang patah Ratu ya. Sama Abun, kamu jahat. Kalau hidungnya penyok atau mungkin hatinya penyok udah diketok magic kan ya, tapi ya aman ya sekarang ya. Oke, lanjut di sebelahnya ada Abun. Abun, ini katanya adalah, betul ya, ini adalah film horor pertama kali kamu? Betul. Yes. Nah, gimana nih? Ini kan film yang didirect juga ya. Kita tahu sutradaranya adalah salah satu orang yang memang sudah menggarap banyak film horor. Gimana perasaannya dapat kepercayaan pertama main film horor dengan sutradara yang memang sudah berpengalaman di bidang itu? Ya awalnya emang deg-degan banget, yes, karena secara treatment dan semuanya beda banget sama film-film yang sebelumnya gitu kan. Dan horor juga ada workshop sling gitu-gitu kan, jadi lumayan kaget juga. Cuman alhamdulillah untuk pertama kalinya film horor dan dipertemukan dengan teman-teman yang sangat suportif dari timnya, Mas Anggi, Bang Sani, semuanya teman-teman. Jadi terkesan lumayan sangat enjoy sih jalaninnya. Oke, nah untuk pendalaman perannya gimana nih? Kan film pertama kali horor nih. Apakah sempat ada problem kah? Maksudnya ada masalah untuk masuk ke dalam?
karakternya atau gimana? Seminggu pertama susah. Seminggu pertama susah. Seminggu lama banget. Oke, iya sih. Iya. Dan sempat digampar sama Om Tio Pakusadewo. Waduh, itu beda itu beda. Itu beda. Wah, kesana Om Tio kayak gitu jadi jelek lama. Digampar sama Om Tio Pakusadewo supaya dia merasakan bahwa acting itu harus seperti apa. Perjuangannya dia untuk bermain sebagai karakter yang luar biasa itu. Nah itu Abun menikmati itu. Oh, ternyata memang itu sebuah kenikmatan ya Bun ya? Iya, yang gimana-gimana sih sebenarnya Om Hartawan juga agak gitu sebenarnya. Jadi mentang-mentang follower udah jutaan, nggak berarti lo bisa sekarang aja di main film. Iya, jadi karena jutaan kan Pak. Ya Allah, bukan karena casting ya. Never take it for granted kan tuh yang Om Tio ajarin sih waktu itu. Asik. Kayaknya ada masalah dapur di sini. Banyak pelajaran yang bisa diambil juga dari semuanya gitu. Oke, luar biasa berarti. Meskipun pertama kali, tapi akhirnya dapat banyak pelajaran juga gitu kan banget. Sip. Selanjutnya untuk Z, ya kan? Ini adalah tokoh yang cukup gergetan di awal ya. Kenapa nggak pulang aja gitu loh kan? Tapi kalau dia pulang selesai ceritanya kan, nggak ada cerita ya. Oke, nah Z, kamu juga sudah beberapa kali memerankan film-film horor. Nah untuk yang kali ini yang spesial apa dan mungkin yang membedakan nih apa? Untuk kali ini beneran jelas beda banget. Yes. Mulai dari karakter, ceritanya juga beda banget. Karakter itu jauh banget beda dari film-film aku yang sebelumnya. Karena di sini kan kalian tadi bisa nonton juga kalau aku tuh agak tomboy ya, bukan agak lagi sih, emang tomboy banget ya sebenarnya. Dan itu juga sebenarnya sama kayak Bun, lumayan lama memasukin karakter itu ke dalam diri aku. Seminggu sampai nangis juga dimarahin sama Iya, dimarahin gitu kan. Sempet kena mental juga awalnya waktu. Kok maunya sama Abun terus sih? Hah? Maunya sama-sama Abun terus. Aduh digoreng nih kayaknya, digoreng nih. Udah ya. Oke. Banyak kan terjadi sesuatu di belakang kamera gitu kan kita dengar lagi ngobrol apa. Karena katanya tembok itu juga berbicara ya Mas ya. Tembok itu juga berbicara, jadi langsung ditulis aja terserah. Bukan cinta lagi tapi suara. Kalau nggak salah, makan jeruk kan Mas Anggi waktu itu makan jeruk kan. Nggak pikir apaan itu nggak ada gambarnya tapi suaranya. Lagi makan itu, makan iya. Kan kita emang sering makan bareng kan. Cuman mungkin wirelessnya itu belum kan. Makan bareng. Ya makan bareng sama Bang Sandi juga kan. Oh bertiga malahan. Oh bertiga gitu maksudnya. Berlima, berenam, bertujuh, rame-rame. Maksudnya kan kita setiap break itu kan pasti bareng ngobrolnya. Wah kayaknya akan makin seru. Apakah ini adalah orang ketiganya yang akan kita panggil lagi? Ada Mas Rukman Rosadi, boleh bergabung bersama kita Mas. Hai Mas Rukman. Wah sudah bisa melihat Mas Rukman di sini ternyata ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk di tempatnya. Sudah. Ini biang keladinya tuh ini nih biang keladi. Oke. Nah tadi Zi sudah menjelaskan. Ini nih. Ini plot twist yang terakhir yang saya kaget dengan cukup ceritanya adalah Alin Fauziah yang tiba-tiba muncul dengan bawa pistol dan dia menembaki banyak orang di sana, gitu kan? Nggak banyak orang sih, 2 orang ya. Sisi dan juga kakeknya. Nah ini kan juga merupakan film pertama kali horor kamu, betul ya? Iya benar, ini film pertama. Ada 2 orang yang pertama kali main film horor. Gimana sih perasaan kamu? Apakah ada capek yang berlebihan di sini? Apakah ada emosi yang terkuras atau mungkin juga ada pengalaman ditampar juga mungkin? Enggak ada sama satpam komplek misalnya, ya kan? Enggak ada. Perasaan aku yang pastinya aku pressure sih, karena kan ini film pertama aku. Yes. Dan ya aku juga stalking, cek film-film Mas Anggi juga filmnya keren-keren banget. Dan itu sih yang bikin aku jadi pressure, karena aku takut gak bisa meranin apa yang mereka kasih perannya ke aku gitu. Tapi alhamdulillah setelah aku berjalan syuting, alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Oke, itu sangat spesial dan selalu mengesankan. Oke, nah Mas, aku penasaran sama Mas Rukman yang barusan datang langsung pakai kacamata, nggak ada bekas baret kan Mas ya tadi ya? Gimana? Saya datang terakhir bukan karena aktor istimewa, tapi aktor kena macet. Oke, Mas Rukman. Mas Rukman adalah salah satu pemain senior. Senior apa tua?
saya nggak bilang. Tua itu relatif, ya kan? Usia hanyalah umur. Kebalik ya? Usia hanyalah angka, gitu, nggak ada arti. Tapi pengalamannya banyak. Ya, mungkin banyak seperti orang tua mereka maksud saya. Mas, gimana dengan pengalamannya Mas akhirnya bermain dengan Gen Z, berarti gitu. Pemain-pemain Gen Z yang muda itu, mungkin seusia dengan ponakannya Mas Lukman. Enggak, mereka seusia sih sama saya. Jadi saya mau main sama siapa aja ya saya anggap sama, nggak ada saya beda-bedain. Dan saya agak menolak istilah senioritas itu di dalam seni gitu ya, semua sama gitu. Jadi kalau saya nggak main bagus ya mereka nggak main bagus, kalau mereka nggak main bagus saya nggak main bagus. Jadi acting itu soal ensemble, soal orkestrasi bersama-sama. Jadi dengan siapapun, mau yang baru mau yang lama, saya bersikap sama dan seharusnya memang begitu. Siap, itu adalah salah satu contoh profesionalitas ya Mas ya, yang diberikan oleh Mas Lukman. Nah, selanjutnya juga ada kakak Dayu Wijanto. Kurang lebih kayaknya pertanyaan sama ya. Pertanyaan sama pemain senior juga nih, kakak Dayu. Seperti apa perasaannya? Apakah sempat juga mengayomi juga teman-teman aktor dan juga aktris yang muda dalam bermain seni peran bersama? Saya justru senang bermain dengan yang muda-muda ya. Yes. Saya juga banyak belajar. Oh. Muda banget, siap. Banyak belajar juga dari mereka. Mereka Alin, Zia, Ratu, Abun. Mereka adalah anak-anak muda yang berbakat. Yes. Mereka baik, mereka humble, mereka baik, dan mungkin untuk awal adaptasi mereka terhadap karakter memang perlu waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya rasa pada saat syuting cukup bagus ya. Alin yang ketemu terakhir ini, aduh. Udah berasa anak banget kayak kelihatan ya. Chemistry ibu dan anak di sini ya. Jadi tahu kan kalau saking mendalami karakternya antara Z dan Abun kan, tahu kan ya? Tahu kan ya? Ada. Karena kan di aktor juga udah ganti sekarang ya sama orang tuanya ya. Oke. Selanjutnya lagi ke Mas Lotos. Nah, Mas Lotos, Pak Kepala Desa siap? Izin? Siap izin. Lawan baik. Mas Lotos gimana nih? Perasaannya juga, kesannya tuh seperti apa menjadi kepala desa di sana dan juga punya bos Danang nih? Bos Danang kan yang super powerful di sana, itu seperti apa? Ya melelahkan itu, melelahkan kepala desa di sana. Kebetulan warga-warganya kan juga, saya juga ikut bertanggung jawab sama warga. Tapi di balik karakter itu saya suka dengan lingkungan kerja di Kromoleone, karena memang saya berhadapan dengan memang orang-orang profesional, terus kemudian dekat dengan teman-teman semua, jadi prosesnya berjalan meskipun lelah tapi menyenangkan ya, dan hasilnya ya alhamdulillah cukup buat saya ya, saya sendiri cukup puas. Gitu, siap. Itu aja lah. Oke, siap. Terima kasih Mas Lotos. Saya yang melihat juga cukup mengejutkan dari segi cerita dan lain sebagainya. Saya sangat menikmati sekali. Dan selanjutnya Mas Ilham Setiani, Mas Hansip. Mas Hansip yang katanya setiap hari angkat beban. Di filmnya gitu. Saya kan coba ngulangin yang ada di film ya. Nah, Mas itu gimana? Mendalami sosok peran seorang Hansip, apakah ada observasi terlebih dahulu atau apa mungkin yang dilakukan? Sebelumnya saya pengen terima kasih dulu buat Pak Anggi Ubara, tepuk tangan dong teman-teman. Dan Imperial Picture juga yang sudah. Ini film pertama saya ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebenarnya ada dua. Yang pertama scene-nya di-cut. Nah yang ini alhamdulillah ada lah dikit-dikit gitu. Dan sebenarnya nggak pantas ya Hansip gendut ya. Kayaknya nggak pantas deh, tapi pengalaman senior kali Mas. Kebanyakan makan. Iya, alhamdulillah pengalaman yang sangat berharga gitu, karena pertama kali dan lumayan challenging ya, karena saya harus lari-larian dengan badan 200 kilo tuh agak berat sekali emang buat saya. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dan teman-teman pada support, terutama aktor-aktor yang senior juga. Ini kan senior-senior saya semua. Terus Abun juga support banget, dia selalu mendukung saya dalam segala apapun gitu. Wow.
Saya sih kalau Ratu sama Abun sih cocok ya kayaknya. Bisa kali ya. Bisa. Insya Allah Bismillah aja. Udah sih itu aja, saya terima kasih. Semoga ini jadi film yang menyenangkan buat teman-teman ditonton dan semoga viewernya bisa jutaan. Amin ya Allah. Amin. Semoga kita doain bareng-bareng ya.